kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmatnya dan hidayahnya pada hari ini kita dapat mengadakan kegiatan sosialisasi tentang visi misi komunitas belajar TK Pertiwi Bandaran Kulon dengan nama Laskar. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah kita mendengarkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, langsung saja saya akan memberikan suatu ulasan tentang visi misi komunitas belajar Laskar Pertiwi 1 Bandaran Kulon, yang mana latar belakangi dengan kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan termasuk PAUD untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Namun implementasi di TK Pertiwi 1 Bandaran Kulon masih menghadapi tantangan seperti kualitas pendidikan yang tidak merata, peran orang tua yang kurang optimal, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas terutama dalam mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Komunitas belajar Laskar Pertiwi 1 Bandaran Kulon hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Komunitas belajar tersebut merupakan sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu lembaga sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Komunitas belajar bertujuan yaitu meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan orang tua tentang kurikulum merdeka. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Meningkatkan mutu pembelajaran di TK Pertiwi 1 Bandaran Kulon. Mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktek. Mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas. Membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Manfaat dari komunitas belajar Laskar yaitu 1. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini secara keseluruhan. Kualitas pendidikan PAUD di wilayah Desa Bandaran Kulon akan meningkat, berdampak positif dan generasi penerus. Memperkuat kerjasama antar berbagai pihak, kolaborasi antara guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dapat menciptakan sinergi yang positif. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Masyarakat akan lebih peduli dan terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak. Dan yang terakhir, menjadi contoh bagi komunitas lain. Komunitas belajar dapat menjadi model bagi komunitas lain dalam mengembangkan program serupa. Untuk selanjutnya, visi komunitas belajar yaitu menjadi komunitas belajar PAUD yang lincah, di mana mempunyai makna yang terkandung dari kata loyal, inovatif, nurturing, cekatan, aktif, handal. Itu L, loyal, setia pada tujuan bersama, berkomitmen pada pengembangan anak usia dini. I, inovatif, selalu mencari cara baru dan kreatif dalam pembelajaran, terbuka terhadap perubahan. N, nurturing, memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan yang optimal bagi pertumbuhan anak. C, cekatan, responsif terhadap kebutuhan anak dan perkembangan zaman, bertindak cepat dan tepat. Aktif, terlihat secara aktif dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan yang dinamis. Handal, menguasai kompetensi yang diperlukan dalam mendidik anak usia dini. Visi komunitas belajar yaitu 1. Memfasilitasi pengembangan kompetensi guru PAUD melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. 2. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan PAUD. 3. Mengembangkan model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi anak usia dini. Yang keempat, menjadi pusat rujukan bagi pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran PAUD. Komunitas belajar Laskar mempunyai tujuan yaitu 1. Melaksanakan pelatihan berbasis kebutuhan guru PAUD, terutama dalam hal metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. 2. Memfasilitasi pembuatan media pembelajaran sederhana yang dapat dibuat dengan bahan-bahan lokal. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sederhana untuk mendukung proses pembelajaran, seperti penggunaan video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, atau media sosial. Selanjutnya, adaptasi kurikulum PAUD nasional dengan mempertimbangkan kekayaan budaya dan potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar. Integrasi pembelajaran dan pengembangan modul ajar dengan kegiatan sehari-hari anak. Selanjutnya, menciptakan ruang berbagi praktek baik dan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Selanjutnya, membentuk kelompok kerjasama orang tua untuk mendukung kegiatan pembelajaran di PAUD atau paguyuban murid. Komunitas mempunyai program kerja yaitu 1. Review program sekolah serta penyusunan program komunitas belajar. Review
KOSP, Review Assessment Diagnostik. Keempat, review RPP dan modul ajar. Yang kelima, review alur tujuan pembelajaran. Yang keenam, review bahan ajar. Yang ketujuh, asesmen. Yang kedelapan, penyimpulan asesmen dan rapor. Yang kesembilan, review modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang ke-10, praktik baik. Dan yang ke-11, pembelajaran berdiferensiasi. Ini struktur pengurus Kombel Laskar Pertiwi 1 Bandara Kulon. Teori ini saya sendiri sebagai penanggung jawab, dan ketuanya Bu Suprapi SPD, sekretarisnya Bu Eni Setianingsih SPD, dan bendaharanya Bu Lamini SPD, serta anggotanya yaitu Bu Dwi Palupri SPD, Dwi Aviana SPD, dan Wiwin Widiawati SPD. Jadwal program Kombel Laskar Pertiwi 1 Bandara Kulon itu 1 Juli tahun 2024. Kegiatannya pembentukan kepengurusan, kedua pembentukan dan menyusun program komunitas belajar, review lingkungan belajar, penyusunan rencana hasil kerja pada pengelolaan kinerja PNM. Sasarannya yaitu anggota komunitas. Yang kedua, bulan Agustus yaitu review KOSP, perencanaan aksi nyata P5, penyusunan rencana observasi PNM. Sasarannya yaitu anggota komunitas. 3. September 2024 yaitu review pelaksanaan observasi PNM dan aksi nyata, review aksi nyata P5, dan sasarannya yaitu anggota komunitas. 4. Oktober tahun 2024 yaitu kegiatannya yaitu praktek baik, review pengelolaan kinerja PNM, sasarannya yaitu anggota Kombel gugus PAUD 1. Keterangannya berbagi praktek. Yang menerima yaitu bulan November ya, ini PMM dan aksi nyata, praktek baik, menyusun asesmen, dan sasarannya anggota komunitas. Yang terakhir yaitu Desember 2024. Kegiatannya pengisian raport UMER, refleksi pembelajaran semester 1. Sasarannya anggota Kombel buku 1 dengan keterangan berbagi praktek. Sumber dana komunitas belajar Laskar Pertiwi 1 Bandara Kulon yaitu sumber pendanaannya yang mendukung operasional komunitas belajar Laskar Pertiwi 1 Bandara Kulon diantaranya berasal dari kas sekolah dan dana BOSP. Terima kasih. Kami ucapkan untuk ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin masalah pendanaannya, masalah tujuannya, mungkin ada yang perlu ditambahi atau dikurangi. Suaranya agak terganggu.
Terima kasih kesempatan yang bisa diberikan. Mohon maaf jika nantinya saya jelaskan memang kondisi seperti ini untuk program kerja dari kementerian ini. Setelah kita melakukan 3 kali ini, untuk kedepannya saya berharap semuanya dari guru-guru atau rekan untuk bulan depan, untuk kegiatan selanjutnya kita bisa berbagi pengalaman dalam pembelajaran di kelas. Misalnya kalau kita membuat masalah di kelas tentang pelajaran, kita sharing di Google ya, jangan malu-malu. Pokoknya apa yang dirasakan diutarakan saja dan kita bisa bersama-sama mencari solusi dan sekaligus belajar atas pengalaman teman-teman kita. Terima kasih. Terima kasih yang sampaikan Bapak Gede. Itu permintaan, artinya bahwa kita kalau punya pengalaman, baik itu pengalaman yang gak enak maupun pengalaman yang enak dalam pendidikan atau dalam kegiatan belajar mengajar, mari kita ambil solusinya di dalam forum kode yang sudah kita bentuk ya. Jadi nanti kalau mungkin ada yang bagus, ada yang positif, nanti kelas-kelas lain bisa mencontoh, meniru atau menggunakan metode pembelajaran yang sudah panjenengan gunakan. Ya, terus kalau ada sesuatu yang nggak enak, yang jelek, mari kita bicarakan juga, kita cari solusinya untuk pemecahannya masalah yang dihadapi guru tersebut, sehingga terbentuk suatu kerjasama yang baik untuk Ombel Laskar. Ya, siap? Siap. Insya Allah, moga-moga menjadi berkah, barokah, serta menjadi pemicu penyemangat kita untuk membentuk anak-anak atau generasi penerus bangsa ini menjadi penerus yang betul-betul baik bagi nusa dan bangsa. Monggo untuk Ibu pengawas kita, Bu Sri Kartini memberikan umpan balik, mungkin saran. Terima kasih ibu-ibu semua atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semua. Buka bima ikut Bu Eka, baik ibu-ibu. Langsung saja pada pokok permasalahan di dalam pelaksanaan observasi pengerjaan PMM Bu Eka Setiari ini selaku kepala sekolah. Saya memantau, mengamati kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga TK Pertiwi 1 Dadaran Kulon, terutama dalam hal pembentukan komdel yang terfokus pada visi misi sesuai yang diangkat Bu Eko dalam perencanaan PMM. Apa yang disampaikan oleh beliau Bu Eko, alhamdulillah bagus. Namun di sini saya hanya ingin tahu saja. Tadi di dalam visi misi lembaga TK Pertiwi 1 Dadaran Kulon itu ada tantangan, yaitu mengenai kualitas pendidikan yang tidak merata. Ini yang dimaksud kualitas pendidikan yang tidak merata itu yang seperti apa, terus terjadi di antar kelompok ataukah yang terjadi di antara pendidik. Mohon dijelaskan.
berkolaborasi untuk mulai pembelajaran yang belum berada di sini terkait dengan fasilitas yang pertama seragam ke sana. Karena kalau diperhatikan riwayat di sana dan mungkin untuk penggunaan IT terutama itu masih belum familiar gitu. Jadi kita masih belajar menggunakan dan mengimplementasikan dalam pembelajaran. Jadi yang dikabarkan sini tidak sama dengan yang ada di perkotaan. Jadi mulai yang kita sudah mengenal yang namanya internet, yang namanya pembelajaran dengan laptop, dengan proyektor seperti itu. Dan karena kita baru punya, jadi kita baru belajar. Kita istilahnya maritis gitu dulu, masih permulaan seperti itu. Jadi belum seperti yang ada di kota. Dan terus yang kedua, karena kita ini jauh dari fasilitas umum, misalnya kita kan di pedesaan, jauh dari mungkin Polres, jauh dari dinas yang ada di sana. Jadi untuk kita memberikan tema, memberikan materi tentang apa yang ada di luar daerah kita, jadi kita masih merasa kesulitan. Seperti itu tantangannya. Jadi kita bersama belajar di sini mencari solusi bagaimana kita menghadapkan hal tersebut, bagaimana kita bisa ke sana, bagaimana kita bisa memberikan materi di luar daerah kita. Solusinya kita kolaborasi bersama dengan hujan juga paling murid seperti itu. Terima kasih Putri. Dari apa yang penjelasan sampaikan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Kombel di TKP 1 Bandara Kepulauan ini memang sudah terbentuk, sudah dilaksanakan dan arahnya sesuai dengan tujuan. Yang mana tujuannya tadi meningkatkan pemahaman dan kompetensi pendidik serta tenaga pendidikan. Terus kemudian terbentuknya interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas. Di mana kendala yang dihadapi tadi adalah tidak meratanya penguasaan terutama IT. Memang betul. Di sana sini keluhannya adalah penguasaan IT antara guru yang satu dengan guru yang lain itu tidak merata. Mungkin satu disebabkan kepemilikan laptop atau komputer yang mungkin tidak semua punya, atau mungkin lembaga itu hanya memiliki beberapa. Kemudian ini menyangkut di Kombel ini berarti sangat pas. Ini memang harus dibahas di Kombel bagaimana cara mengatasi tantangan ini. Dan untuk itulah Kombel itu dibentuk apabila ada suatu keluhan, kekurangan, kesulitan memang harusnya diangkat di Kombel. Itu yang tidak enak seperti yang disebutkan oleh Victor. Dan yang tidak enak, yang enak yang bagaimana? Yang enak apabila ada salah satu lembaga, salah satu anggota dari Kombel ini memiliki ilmu, keterampilan baru, itu juga bisa disampaikan di sini sehingga nanti apa yang disampaikan oleh beliaunya yang berkompetensi bisa dirasakan, bisa dilaksanakan oleh teman-teman yang belum menguasai dan dilaksanakan di Kombel ini, di TK ini sehingga bisa menjadi percontohan bagi Kombel-Kombel lembaga yang lain. Itu harapan saya. Alhamdulillah, ternyata Kombel yang dibentuk di lembaga TK ini 1 Bandara Kepulauan ini walaupun baru dilaksanakan 3 bulan ya, tapi sebelumnya saya sudah tahu kalau lembaga ini sebenarnya sudah melaksanakan selama 1 tahun, cuma secara administrasi baru 3 bulan dilaksanakan dan arahnya alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang panjenengan rencanakan. Mudah-mudahan kedepannya
apa yang programkan bisa terlaksana semuanya dengan baik dan bisa menjadi pertontonan bagi lembaga-lembaga lain. Oke. Itu selama pantauan saya tadi lembaga sini dari sana yang saya pantau ini alhamdulillah arahnya sudah menuju kepada program yang direncanakan dan jadwal pun dilaksanakan. Kalau begitu jadwalnya itu 1 bulan sekali ya, 1 bulan sekali. Sebetulnya itu kalau bisa itu dilaksanakan setiap minggu dan dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Tapi tak kalah 1 bulan sekali yang jelas menjadikan tetap melaksanakan dan wajib melaksanakan karena Pembel itu merupakan wadah untuk sharing, wadah untuk berbagi ilmu, wadah untuk berkolaborasi dan bekerjasama terutama dalam peningkatan kompetensi pendidik dan peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Pelaksanaan observasi hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang diprogramkan di ECO ternyata sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi tidak hanya tertulis di program saja, pelaksanaannya ternyata sudah dilaksanakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian ibu penjelasan dari saya. Mungkin kalau kurang jelas bisa tanya-tanya lagi. Saya di sini sebagai manusia biasa, kurang tak banyak, pasti ada kesalahan ya. Untuk itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum